Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita lanjut untuk mata pelajaran kita lagi ya untuk dasar-dasar perancangan. Jadi kemarin kita banyak eh, sudah banyak membahas masalah langkah-langkah apa yang akan dimulai. Jadi nanti kita lanjut untuk yang lainnya. Ini ya pembahasan selanjutnya. Jadi di sini Raihan. Sebenarnya kita pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana unit dibangun dan dioperasikan. Jadi kan ketika kita merancang sebuah pabrik, berarti kan kita di situ harus mengetahui langkah apa dan bagaimana sebuah unit itu akan dibangun dan dioperasikan. Jadi untuk membangun sebuah pabrik itu akan ada dua langkah atau dua tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah eksekusi. Di mana inisiasi ini kemarin kita sudah banyak membahas. Jadi salah satunya adalah market study. Market study di sini berarti kita harus mempelajari apa namanya peluang dari produk kita itu nanti akan dijual kemana. Itu penting kita lakukan karena kalau kita nggak tahu kita mau jualan kemana itu akan menjadi suatu masalah nanti buat kita. Ya kan, jangan sampai nanti kalian sudah membangun sebuah pabrik, kemudian kalian nggak tahu akan dijual kemana, itu kan jadi sesuatu yang mubazir dan konyol, karena akhirnya kalian juga tidak, apa yang kalian cita-citakan nanti tidak akan tersampaikan. Kemudian untuk menuju salah satu apa namanya untuk inisiasi yang lain yaitu selain untuk market study-nya yaitu visibility study. Visibility study berarti kan kemampuan-kemampuan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan maksudnya kemungkinan prosesnya seperti apa, kemudian kelayakan pabrik itu didirikan seberapa banyak, karena kan karena dari visibility study itu kita bisa mengetahui apakah pabrik yang akan kita bangun layak dibangun atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya adalah engineering proses, project, dan detail. Jadi situ kalau sudah eksekusi itu sudah mulai dari engineeringnya. Jadi dari engineering itu sudah engineering prosesnya seperti apa, kemudian gambar desainnya seperti apa, kemudian nanti kalian sudah detail detail alat yang akan kalian bikin itu seperti apa, itu memang sudah benar-benar ready dalam artian memang itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara keilmuan. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah dalam tahap eksekusi, kalian masih belum tahu atau masih ragu dengan perhitungan-perhitungan yang kalian lakukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pasti akan ada tahapan-tahapan di mana evaluasi. Evaluasi di sini adalah diharapkan ketika kalian mendesain itu memang ada pihak lain yang akan digunakan. Sebagai informasi juga bahwa ketika kalian mendesain dan kalian akan menganalisa, apa namanya istilahnya meyakinkan desain kalian itu salah satunya adalah kalian gunakan untuk sebagai apa? Sebagai apa sih namanya di bank itu kalian kan pasti ketika akan membangun sebuah pabrik itu kan otomatis nanti kalian membutuhkannya untuk apa namanya untuk peminjaman modal ya, peminjaman modal di bank. Jadi ketika kalian pasti di bank itu juga nanti akan ada semacam review yang akan dilakukan oleh pihak bank apakah layak perusahaan kalian itu layak dibangun atau tidak. Itu. Jadi biasanya kalau memang pihak bank itu sudah akan mempunyai tim review untuk perusahaan-perusahaan yang dianggap akan sehat untuk didanai atau tidak seperti itu. Kemudian ada construction atau konstruksi. Setelah konstruksi berarti dia adalah pembangunan kilangmu dari awal sampai akhir, dari pembuatan apa namanya tidak cuma prosesnya ya di sini berarti kan semua keseluruhan dari mulai jalan, kemudian dari mulai gedung, kemudian sanitasinya seperti apa dan yang lainnya. Kemudian di situ langkah selanjutnya adalah startup atau commissioning. Di sini maksudnya adalah alat itu akan ditrial, diuji coba apakah dia akan layak digunakan. Berarti dia di startup dulu untuk memulai proses secara keseluruhan. Setelah di startup, kemudian dia akan dioperasikan.
setelah dioperasikan di situ tidak langsung bisa digunakan karena tahap selanjutnya yaitu kita harus mengecek apakah di situ terjadi masalah-masalah, apakah terjadi kebocoran, apakah tekanannya tidak sesuai atau yang lainnya. Itu menjadi concern. Jadi ketika spesifikasi tidak sesuai, berarti kita harus di situ ada harus butuh diganti kah atau butuh dilakukan perbaikan kah atau yang lainnya itu dilakukan dilakukan setelah uji coba dari kilang atau perusahaan kalian seperti itu. Jadi setelah memang dirasa semuanya memenuhi syarat baru kemudian akan dilakukan proses produksinya seperti itu tahap-tahapannya. Di sini sudah bisa difahami. Bagusnya sudahlah kalian. Sudah ya, ada pertanyaan? Maksudnya scrap atau ganti itu gimana, Bu? Scrap atau diganti itu misal nih dalam ketika kalian merunning sebuah alat atau misalkan pada reaktor misal. Ketika kalian ingin mencapai suhu 400, tapi di situ ketika heater kalian atau pemanas kalian atau proses pembakarannya tidak sampai 100, berarti kan di situ harus ada pergantian atau mungkin ketika prosesnya kalau misalkan untuk proses di pipa, apakah dia terjadi kebocoran atau enggak, atau di valve-nya misal, valve-nya apakah dia terjadi kebocoran apa tidak, kalau misalkan dicek itu tidak ada kebocoran, ya sudah berarti ya oke, tapi ketika ada sesuatu masalah, apakah itu kebocoran atau apakah itu terjadi apa aja kebocoran atau apa, berarti di situ harus diganti. Jadi dia lebih untuk pengecekan secara langsung itu digunakan untuk pengecekan secara keseluruhan itu digunakan untuk bahwa pabrik itu memang benar-benar siap, benar-benar ready dan tidak ada masalah sekecil apapun. Jadi ketika dia running berarti sudah tidak ada permasalahan. Jadi makanya di situ ketika proses operation scrap atau ganti itu dia proses penggantian alat-alat yang memang dia belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan atau terjadi kayak terjadi sedikit masalah atau misalkan kebocoran atau mungkin suhunya tidak sesuai, tidak sampai atau yang lainnya. Itu sih untuk proses gantinya di sini. Oh, berarti bukan sistem yang kayak sistem maintenance gitu ya? Ini lebih scrap atau ganti itu yang lebih di awal ya? Kalau maintenance kan ketika sudah berjalan, kemudian kan kalian melakukan perbaikan karena dengan berjalannya waktu kan otomatis pasti namanya alat juga akan mengalami kerusakan ya, makanya di maintenance. Tapi kalau di awal berarti kalian harus langsung mengganti, nggak usah di maintenance. Karena kan biasanya ketika kita membeli sebuah alat itu kan biasanya ada garansinya. Garansinya untuk jika terjadi sesuatu berarti kan tetap menjadi tanggung jawab dari vendornya kan. Ya udah, ketika ada tanggung jawab dari vendornya itu ketika ada masalah jangan di maintenance, langsung diganti. Itu adalah proses tahap awalnya atau proses pendiriannya. Sama aja lah ketika kita beli alat di lab gitu, kalau ada masalah, biasanya saya juga nggak mau kalau dibetulin aja ya Bu, biasanya saya langsung minta ganti baru, saya biasanya langsung seperti itu. Karena memang itu kan ada garansinya untuk pembelian itu memang harus sesuai spesifikasi yang kita inginkan. Seperti itu. Pertanyaan, Rehan? Siap Bu, terima kasih. Izin nanya Bu, Arif Rama Bu. Untuk videonya peran nggak nyala ya, saya kan perusahaan nggak seperti berbicara dengan iya, Bu. siapa gitu. Tolong nanti dinyalakan biar saya merasa ada teman gitu. Ya Bu, Gimana, saya kamu? mau bertanya Bu, untuk peran perusahaan service sama license itu untuk commissioning desain proses itu di mana ya? Jadi untuk lisensi itu kan biasanya memang ketika kita akan mendirikan sebuah pabrik itu biasanya memang awalnya harus ada lisensi. Lisensi itu gunanya untuk apa? Untuk supaya seperti dia kan akan melindungi pabrik kita kan seperti ya namanya lisensi ya. Lisensi itu kan berarti memastikan bahwa pabrik kita itu memang on record kan, maksudnya dia memang benar-benar pabrik yang established. Seperti jaminan Bu. Jaminan. Itu memang awal ketika kita akan membangun itu sudah awal sebelum bahkan jauh sebelum kita mengkonstruksi itu sudah ada lisensinya. Apalagi kalau kita sudah tahu prosesnya seperti ini,
akan lebih baik jika itu kita patenkan terlebih dahulu. Lisensi atau paten ya biasanya kalau pendidikan pabrik yang lebih ke patennya. Itu sudah awal banget. Untuk perusahaan apa? Perusahaan servis, Bu. Kayak Schlumberger, Halliburton. Itu kan memang dia servis itu salah satunya tergantung sih dia apakah servisnya adalah servis untuk awal pembangunan perusahaan atau ketika dia maintenance. Tapi biasanya sih di awal ketika dia membangun itu memang sudah ada perusahaan-perusahaan yang akan ikut andil. Tapi ya kembali lagi tergantung dari itu kan kalau sudah masalah perusahaan servis kan biasanya sudah tender-tenderan ya. Dia memang sejak awal pendirian biasanya memang sudah ada melibatkan company servisnya. Begitu juga ketika mungkin dia biasanya kan kalau di alat itu kan tetap akan ada sistem periodik ya, kayak maintenance periodik biasanya. Apalagi untuk perusahaan besar. Tapi itu tergantung seperti apa. Misal nih, untuk analisa misalkan ada flash point, pour point, apa ya. Ini untuk yang kalau Halliburton kan atau Schlumberger kan lebih ke reaktor gitu ya. Biasanya di perusahaan besar itu akan ada namanya sistem periodik, perawatan sistem periodik. Jadi setiap 1 tahun mereka itu sudah ada MOU dari awal bahwa mereka akan menservis misalkan berapa reaktor, kemudian ada berapa ada berapa HE, itu memang sudah awal sudah ada untuk service company-nya. Itu biasanya sudah, karena kan biasanya kan perusahaan kan sudah nggak pasti kalau sudah proses itu kan nggak akan mungkin mampu untuk menghandle semuanya ya, makanya kadang-kadang akan disubkonkan untuk service company-nya. Tapi tergantung juga, ada juga memang yang perusahaan yang dia merekrut tenaga kerja untuk atau di bagian mekanik ya, mekanik biasanya mereka punya bengkel sendiri yang jika ada masalah mereka mengerjakannya sendiri. Tapi ada juga yang melalui service company seperti Halliburton maupun Schlumberger. Jadi memang dari awal sampai terjadi sampai proses produksi. Tapi tergantung biasanya kan ke tiap-tiap perusahaan kan tetap akan menghitung ya, mengkalkulasi kan kembali kan akan dikalkulasi mereka lebih prefer yang mana sih antara menggunakan service company atau merekrut orang untuk menghandle sendiri permasalahan-permasalahan yang ada di kilang. Kalau kayak di TWU, kalian pernah ke TWU ya harusnya ya? Sudah, masih sempat ke TWU ya? TWU? Enggak, Bu. Udah mati, Bu, kemarin. Masa kalian enggak sempat mati, Bu? Iya, maksudnya Enggak, Bu. semester 1? Enggak. Sempat Bu, sempat dengar cerita aja, Bu. Sempat dengar cerita aja. Tutup, Bu. Enggak jadi. Tutup, Bu. Digusur. Udah legenda. Jadi, Bu. Oh ya, yang TBU itu kan kayaknya dia pakai tenaganya sendiri sih. Jadi mereka punya bengkel, jika ada masalah-masalah mereka menghandle sendiri. Kalau Pertamina, saya kurang paham. Apakah dia pakai service company apa enggak? Tapi biasanya kalau yang lebih banyak pakai service company itu yang untuk eksplorasi ya, setahu saya ya. Untuk eksplorasi itu lebih banyak menggunakan service company. Tapi untuk yang lebih ke pengolahan sih sepertinya enggak terlalu banyak yang pakai service company. Paling cuma setahu saya sih kalau alat lab itu lebih ke perusahaan. Jadi misalnya ada PT apa gitu dulu dia mensuplai ke situ ya dia yang akan melakukan servis secara periodik di situ sih, setahu saya. Tapi kalau setahu saya sih untuk service company lebih ke eksplorasi sih karena memang mereka lebih berat kerjanya kali ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Izin, Bu. Kalau nggak salah kemarin pas di Balongan itu, Bu, ada dari UOP, perwakilan UOP datang, Bu. Ketika TA itu dikontrol sama UOP gimana prosedur kontrol dari kolomnya, reaktornya semua itu dikontrol sama UOP dari anunya, Bu. Dari lisensinya. Iya, kalau itu kan dari pihak pemegang lisensi kan yang mengontrolnya. Yeah. Memang kan biasanya tetap dari awal itu sudah ada MOU-nya, kesepakatannya, apakah nanti kewajiban mereka apa, itu memang diatur dari awal. Nyoman, kamu di mana, Man? Saya di kamar, Bu. Oh, kirain kamu di Bali, Man. Di Konoha, Bu. Konoha, Bu. Ini Konoha lagi belajar ninja. Itu, Bu. Iya, ya seperti itu. Kalau UOP kan malah di lisensinya. Untuk ya itu sih. Tergantung. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kan tergantung kontrak awalnya ya. Banyak opsi sih sebenarnya. Banyak opsi ya.
ujung-ujungnya kan tetap kalkulasi dari perusahaan sih. Dia lebih prefer kemana, kemudian untuk masalah budgetingnya dia di mana untuk menggunakan sistem yang mana yang lebih menguntungkan. Itu sih lebih ke seperti itu. Setiap perusahaan punya itu yang lain, macam-macam lah untuk apa maksudnya alasannya. Ini 28 siapa yang nggak masuk ya? Bentar Bu, dicek dulu. Casper sepertinya Bu, karena Casper. jaringannya susah. Tapi Casper kayaknya sudah masuk, tapi nggak tahu nggak keluar lagi. Kemudian kita lanjut untuk yang inisiasi yang pertama, yaitu inisiasi dimulai dengan market study yang dilakukan oleh tim multidisiplin. Jadi di sini untuk market study ini memang dilakukan oleh banyak, tidak cuma dari orang teknik ya, biasanya lebih ke orang pemasaran, kemudian orang marketing dan yang lainnya. Makanya di sini ke apa namanya? Untuk jadi untuk lebih ke dia lebih ke prospek pasarnya itu seperti apa. Makanya di sini biasanya lebih ke lebih ke orang-orang pemasaran dan orang marketing ya kali yang lebih tahu untuk masalah-masalah pasar ya. Kalau kita misalkan kita di teknik pengolahan gitu terus disuruh bicara masalah marketing itu pasti kita juga tidak punya dasar di situ. Jadi studi ini ditujukan untuk mengetahui potensi pasar suatu produk dan penentuan lokasi pabrik serta proses bisnis yang direncanakan dari lokasi pabrik. Itu fungsinya seperti itu. Jadi untuk selain itu, jadi market study itu memang sebagai gambaran awal bahwa apakah pabrik itu mau dibangun di mana, apakah dia itu cocok juga untuk didirikan. Kemudian untuk marketnya itu, kalau perusahaan oil and gas kan jelas ya, maksudnya untuk biasanya kan untuk pangsa pasarnya kan jelas. Tapi masanya sebagai untuk salah satunya misalnya untuk gas ya, untuk gas itu adalah misal nih kita akan memakai untuk jaringan gas karena kita mau memproses yang C1 sampai C4 misal. Tapi kan di situ kita juga tetap akan menggunakan survei lapangan, survei market, di mana sih nanti produk kita nanti akan dijual. Kemudian dengan harga berapa, kemudian dengan nanti jika dihitung misalkan panjang pembelian awal itu kalau dihitung berapa sih untuk satu rumah itu dia harus membayar berapa supaya dia sudah no sense ini siapa ya? Ada yang tahu? Jelandra? Kurang tahu, Bu. Mungkin bisa ditanya ini no sense siapa? Maksudnya teman-temannya? Iya, Bu. Nah, sebelum saya admit. Jadi untuk inisiasinya untuk market study-nya. Kemudian lokasi pabrik ditentukan berdasarkan kemudahan umpan diadakan, kemudahan produk disalurkan, dan tersedianya utilitas dasar. Jadi kemarin kita sudah banyak membahas bagaimana kita akan memilih mendirikan sebuah perusahaan. Jadi kemarin juga siapa yang tanya, apakah misal bisa nggak dia di tempat yang lain, sistem scoringnya seperti apa, itu kan kita bahas juga ya, bagaimana kita akan menentukan dari segala aspek pemilihan lokasi itu memang benar-benar yang terbaik di antara yang baik. Seperti itu. Bu, mungkin itu Adit, Bu. Katanya Adit sinyalnya keluar masuk ini, Bu. Oh, kalau Adit enggak, ya sudah Adit sudah admit sih. Kemudian ini untuk inisiasi untuk market study-nya. Kemudian untuk studi kelayakan. Jadi kan tadi kan untuk market study-nya sekarang ke studi kelayakan. Jadi untuk studi kelayakan itu merupakan penentu apakah unit jadi dikonstruksi, dieksekusi atau tidak. Jadi kan ketika studi kelayakan itu kita memang benar-benar harus jujur dengan data yang kita miliki. Jadi kalau kita kuliah gitu, kalau seperti kalian nanti mendesain pabrik gitu ya, terus nilainya outspec gitu, terus kalian tambah-tambahin itu jangan. Maksudnya kalau memang itu sudah studi kelayakan yang kalian memang benar-benar memegang tender project, itu harus benar-benar data yang real dan yang akurat.
Jadi misalkan komposisi, kalau kita mau mengambil komposisi dari kerut, itu memang benar-benar komposisi itu yang kita pakai. Karena apa? Karena itu ketika kita memang karena studi awal itu kan kita akan menganalisa, benar-benar menganalisa bahwa pabrik yang akan kita bangun itu memang benar-benar layak. Seperti itu. Jangan sampai ketika kalian sudah visibility studinya nanti sangat bagus gitu, tapi ketika di lapangannya karena kalian ingin pabrik itu digolkan, banyak meng-markup data, kemudian banyak mengurangi perhitungan dan yang lainnya, maka sepertinya kelihatannya visibility-nya bagus, padahal sebenarnya enggak. Itu jangan sampai dilakukan. Karena itu akan sangat merugikan, karena visibility study itu sebenarnya kan penentu awal. Penentu awal apakah dia itu layak atau tidak. Kalau memang tidak layak, ya sudah, kita harus jujur dengan data yang kita miliki, harus berani speak up bahwa dari perhitungan saya, perusahaan ini tidak layak dilakukan. Tapi ketika kalian bilang tidak layak, itu juga bukan cuma bilang tidak layak, tapi ada beberapa poin yang harus kalian jelaskan. Misalkan yang pertama, karena fitnya terlalu kecil, sehingga ketika kita akan mendesainnya, kita harus semua alat yang kita beli harus custom. Custom itu berarti kalian harus mendesain, tidak ada berjual di pasar dan yang lainnya. Sehingga ketika dihitung-hitung harga custom dengan harga yang common yang sudah dijual di pasar itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat misal, itu sehingga menyebabkan cost naik. Kemudian yang kedua misal masalah lingkungan, setelah dilakukan studi lingkungan, nanti ketika pabrik ini dibangun, amdalnya akan menyebabkan pencemaran di sekitar lingkungan. Itu juga nggak masalah, itu sebagai alasan. Misalnya. Tapi itu memang benar-benar harus dikasih alasan. Sama halnya ketika kalian mendesain, nanti ketika kalian melakukan skripsi mendesain, pradesain, misalnya pembuatan kilang A, gitu. Sebenarnya yang namanya desain itu tidak harus benar, maksudnya tidak harus pabrik yang akan saya bangun layak untuk dibangun, tidak harus seperti itu sebenarnya. Jika kalian menganggap bahwa dari perhitungan, dari total ekonomi dan yang lainnya pabrik kalian tidak bisa dibangun, ya nggak masalah. Memang kenyataan nggak bisa dibangun, tetapi ketika kalian bilang nggak bisa dibangun, otomatis harus tahu alasannya kenapa kok tidak bisa dibangun. Kalau sekarang kan selama ini yang terjadi adalah ketika kalian menghitung kemudian dari analisa ekonominya ternyata pabrik kalian tidak layak dibangun, kalian pasti akan mencari-cari apa sih yang menyebabkan kurang sehingga kalian berusaha untuk menaik atau menurunkan nilai sehingga pabrik itu layak dibangun. Biasanya kan mahasiswa kayak seperti itu. Itu nggak masalah. Seperti juga ketika kalian percobaan praktikum, itu kan ketika hasil kalian tidak sesuai kan sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kalian bisa menjelaskan kenapa sih kok nggak sesuai. Seharusnya misal gini, flash point-mu harus misalnya untuk apa? Bensin biasanya berapa flash point-nya? Atau berapa biasanya? Yang ingat nggak? Saya ditinggal tidur gini pasti. Bagaimana, Bu? Jadi misalnya untuk flash point, ini saya menyebut nama aja ya. Lawrence, jangan-jangan nanti saya ditinggal. Iya, nanti saya ditinggal tidur, saya ngoceh sendiri laan. Lawrence, kalau nggak nyalakanlah videonya, biar saya bisa memastikan kalian di depan laptop. Saya nanti ngoceh sendiri nanti. Alah Yolandra, kamu di planet mana Yolan? Ngikutin nyoman, Bu. Kamu mau ikut ke planet? Planet Namek. Yang lainnya? Saya kok curiga kalau saya bertanya nggak dijawab itu, saya curiga ditinggal tidur oleh kalian. Jadi saya minta dinyalakan aja lah. Siap, Bu. Ini masih Gimana, Bu? Alah Ulil, ya ampun Lil. Desi, Rani, yang di luar Indonesia, mana dari Indonesia siapa? Vira defaultnya tetap ya, pakai mukena. Iya Bu, paling praktis. Nggak punya baju Bu Vira. Beliin. Boni kemana Boni?
yakin lah. Oke, saya tahu lah. Bentar ya Bu, pakai baju dulu. Astagfirullah. Tidur ini Bu. Bohong Bu, bohong males Bu. Emang dia itu. Saya kok dari tadi Tidur ngomong. dia Bu. Iya makanya saya ngomong, perasaan kalau saya tanya nggak ada yang jawab, saya kan curiga ini sudah jam-jam tidur malam jangan-jangan. Padahal kalau nggak waktunya kuliah masih nonton film, masih nge-game. Ya kan, Han? Tahu aja Ibu. Yalah, kamu aja. Dah, tadi pertanyaan saya apa tadi? Aduh, apa tadi saya nanya apa? Jadi untuk apa? Tadi apa sih? Plus point bensin. Plus point. Bensin tadi berapa? Ada yang tahu nggak? Nanti kamu dimarahin Budian kalau masuk lab kamu nggak tahu plus point. Aku tahu siapa yang wajib saya tanya. Azhari. Oh ya. Mantap, mantap, mantap. Masa sudah di lab 2 minggu, Azhari masih belum bisa jawab. Ayo, Azhari. Nanti kamu tak suruh minta nambah kalau enggak. Sama Pak Adit. Ulil seneng banget ya Lil, kamu Lil. Kan belum bikin Ya, videonya. Ulil ini kalau ada temennya nggak bisa jawab suka gitu Bu. Nyenengin dirinya sendiri Bu dia Bu. Berarti habis ini Ulil ya yang kita tanya. Gimana Ki? Nah ini kalau enggak kamu saya bilang Pak Adit, Pak tolong si Ulil si Azhari nambah di lab ya Pak gitu ya. Gimana flash point berapa untuk bensin? Flash point itu kalau untuk Enggak dia. nggak apa-apa Bu, yang penting sertifikatnya nambah. 40-30-an Bu kalau yang itu Bu. Ya sudah, anggap saja berapa 40-30. Nyoman? Habis ini Ulil lah. Ulil? Lil? Saya Bu. Kenapa Bu? Kamu nggak usah Bagaimana Bu? searching, Lil. Kamu nggak usah searching. Kamu masih transaksinya tadi. Tahu. Bensin berapa? Tahu bensin. Ya solar apa bensin apa-apalah. Sembarang ngasih tahu lah. Oh. Baik saya. Flash point-nya 65 Bu. Untuk apa? Untuk bensin. Bener, Man. Pokoknya aku yang ketawa-ketawa langsung tak tunjuk lah. Ini Tiara keluar ya. Kono Maru. Gimana Nyoman kamu kok keluar masuk? Saya nggak keluar masuk Bu. Saya tetap dari dulu nggak keluar masuk Bu. Kamu yang menghilang berarti. Enggak, ini cuma anunya Bu, ini background-nya Bu. Ya, sudah. Saya Kamu diketawain sama Vira tuh. Ya sudah. Jadi kan misalnya ketika kalian praktikum, misal salah satunya bensin, misal flash point-nya 60 nih. Kemudian ketika hasil kalian itu 50 lah, misalkan 60 menjadi 50, itu sebenarnya kan bukan hasil yang salah kan? Banyak faktor, misal karena dia penyimpanannya sudah terlalu lama atau apa sehingga menyebabkan flash point-nya turun. Kayak gitu kan bisa, misalkan ya. Begitu juga ketika nanti kalian mendesain, itu bukan berarti ketika kalian mendesain harus sesuai atau layak untuk didirikan. Biasanya kan konklusinya ketika BET-nya berapa, kemudian ketika dia bisa balik modal berapa tahun, itu makanya dia dianggap apa? Layak untuk dibangun, seperti itu kan. Sebenarnya kan nggak harus. Ketika kalian seperti halnya kemarin saya sempat cerita ya, ketika saya ingin memanfaatkan sumur balon untuk gas di Kota Cepu, itu juga ada visibility study. Ketika visibility-nya study tidak layak karena fitnya karena cadangan sumurnya terlalu kecil, ya nggak masalah. Berarti kan memang daripada dipaksa dibangun, ketika saya bilang oke, bisa dibangun, kemudian dibangun beneran dan hanya bertahan setahun kan, ya itu rugi banget gitu kan. Jadi ya nggak masalah. Segala sesuatu itu tidak harus tidak harus sesuai ya nggak masalah kalau memang dia nggak sesuai. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan desainnya, desain skripsi kalian ya sudah, kalau memang
kalian bisa mengambil kesimpulan kalau memang itu layak ya benar-benar layak. Tapi ketika nggak layak, berarti ya jangan dilayak-layakkan. Dilayak-layakkan dengan cara apa? Jangan-jangan kalian nanti, oh ini kalau saya pakai tebalnya sekian, misal reaktornya, ya udahlah, biar cost-nya turun, tebal reaktornya ditipisin. Atau mungkin harusnya pakai HE-nya 4, ya biar kecil, ya sudahlah dipakai 3, gitu nggak boleh. Jadi harus benar-benar ya kalau memang HE4 ya sudah 4. Misalnya kalau tebal reaktor sekian ya memang harus gitu. Berarti untuk cost-nya harus mengikuti ke bawah. Nggak boleh kalian terus markup salah satu atau menurunkan atau menaikkan atau markup harga sehingga atau menurunkan harga sehingga menyebabkan seolah-olah pabrik itu layak dibangun, itu nggak boleh. Jadi belajarlah untuk memulai jujur ketika kalian mengerjakan skripsi ini. Seperti itu sih. Ya, itu juga nanti berguna ketika kalian sudah mulai kerja. Kalian harus, misal kalian di konsultan, kemudian memegang salah satu proyek untuk melakukan visibility study, kejujuran itu memang sangat-sangat diperlukan. Jangan sampai karena kalian, perusahaan kalian merugi. Jangan sampai karena kalian kemudian setelah dibangun terjadi ledakan di salah satu unit kalian karena tekanannya tebal dindingnya tidak sesuai dengan tekanannya. Jangan sampai seperti itu. Memang benar-benar harus sesuai. Oke. Di sini untuk studi kelayakan ini, untuk studi kelayakan yang kedua ada pemilik selalu melibatkan bank sebagai penyandang dana. Paling tidak 30% dana dari pemilik atau equity sisa bank. Jadi di sini untuk tadi saya sudah sempat bilang ya, ketika kita akan meninggikan perusahaan itu pasti keterlibatan bank itu penting. Sekaya apapun sebuah perusahaan itu biasanya dia tidak akan pernah menggunakan dananya sendiri. Jadi untuk pinjaman ke bank itu biasanya dari pihak bank itu sudah akan ada tim, tadi saya sebutkan bahwa dia akan menganalisa kelayakan dari pembangunan pabrik kalian. Itu pasti akan dianalisa. Setelah dilakukan analisa, baru akan diputuskan apakah pabrik kalian itu layak dibangun atau tidak. Pihak bank itu biasanya juga sudah mempunyai tim khusus untuk mereview setiap proposal yang masuk. Setiap peminta modal mengajukan permintaan, setiap pengusaha atau pabrik mengajukan permintaan modalnya itu pasti akan ada tim reviewnya. Sama juga lah saat ketika kita mau pinjam, nggak usah susah-susah lah. Misalkan kita mau pinjam kredit usaha rakyat ya. Itu kan nilainya paling mentok kan 25 juta, 30 juta ya, paling banyak-banyak 50 juta ya. Itu aja pasti akan ada tim yang datang mewawancara, mensurvei, memastikan, kemudian ada anggunan nggak, kita punya jaminan nggak ketika kita nanti akan meminjam uang tersebut, apakah mereka meyakini apakah kita bisa membayar apa enggak, kan pasti dilakukan oleh pihak bank. Bon, kamu kemana, Bon? Mau ganti laptop, Bu. Alasan lagi. Ini ya. Mau ganti laptop. Beneran. Ini lagi buka laptop. Kemudian untuk yang ketiga, studi kelayakan itu meliputi 3 hal, yaitu teknis. Yang pertama secara teknis layak dibangun, ekonomis, mempunyai return on investment yang menarik, dan lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Jadi ya 3 faktor itu. Secara teknisnya dia memang layak, kemudian secara ekonomis dia memang diyakini bisa balik modal, bisa mengembalikan modal dan tidak pilot. Kemudian secara lingkungan berarti dia tidak mencemari lingkungan atau amdalnya memang benar-benar terjaga. Itu 3 faktor yang untuk studi kelayakannya. Kemudian untuk studi teknoekonomi dilakukan oleh proses engineer. Jadi teknoekonomi itu kan teknologi ekonomi ya, berarti kan dia yang seperti dia untuk perkembangan untuk kemungkinannya itu seperti apa, itu nanti proses engineer yang akan melakukan. Jadi memang dari awal untuk visibility study aja itu memang proses engineer itu sudah terlibat, sudah mulai dilibatkan sampai nanti ketika commissioning, uji coba, dan running alat yang pertama itu memang proses engineer akan tetap dilibatkan. Jadi memang sebenarnya dan seharusnya kan pangsa pasarnya akan banyak untuk yang nanti proses engineer ya.
Biasanya untuk yang konsultan itu paling banyak juga untuk yang proses engineer-nya. Kemudian pihak bank melihat hasil evaluasi ekonomi dan perkiraan risiko dari operasi pabrik setelah operasional. Makanya tadi ketika pemilik akan ada tim dari bank tersebut untuk melakukan analisa dari perusahaanmu. Kemudian untuk proses khusus, bank akan meminta lisensi yang bankable. Jadi di sini biasanya kalau untuk kalau tadi Nyoman bilang ketika di Cilacap itu kan pakai UOP, ya kan? Untuk lisensinya dari UOP, ya kan? Berarti itu dari bank. Balongan, Bu. Iya, Nyoman. Balongan. Dari Balongan, Bu. Balongan. dari Balongan. Dari Balongan kan pakai UOP. Itu memang untuk memastikan bahwa ketika bank itu melihat kalau ada lisensi itu kan bisa dipercaya bahwa pabrik itu bisa dan dapat dibangun. Begitu. Karena memang sudah ada lisensi dan itu biasanya kalau lisensi kan dia memang sudah dapat pengakuan kalau memang benar-benar dia akan dapat dioperasikan. Begitu. Paling tidak ketika dibangun itu tidak akan terjadi ledakan gitulah di perusahaan itu kan paling nggak kan seperti itu kan dia lebih safe kan. Kemudian izin, Bu. Iya. Gimana, Man? Mungkin sedikit apa itu membahas yang tadi masalah plus point, Bu. Biar nanti untuk desain tangkinya nggak ada yang salah-salah gitu, Bu. Jadi untuk siapa tadi? Azhari, nanti kamu nambah di lab loh. Sama Ulil. Untuk gasolin baik bensin, Pertamax turbo dan lain sebagainya itu tidak di Dirjen Migas itu tidak ada uji di standar plus point. Kenapa? Karena plus point dari gasolin itu sangat rendah. Itu bisa di bawah suhu ambien. Buktinya kenapa? Kenapa saya bilang suhu ambien? Ketika di lapangan kita tidak melihat bahwa gasolin itu langsung pakai fixed roof tank, tapi dia pakai floating roof tank kan? Dia pakai floating roof tank kenapa? Karena pada suhu lingkungan saja dia sudah ada yang teruapkan. Sehingga kenapa pakai floating roof? Sehingga mengurangi terjadinya losses. Karena di suhu lingkungan saja dia sudah menguap. Sehingga kemungkinan besar apabila diuji dengan otomotif plus point itu bisa di bawah suhu lingkungan atau suhu atmosfer lah. Itu mungkin di bawah 25 derajat sehingga tidak dilakukan uji plus point. Nah, itu pertimbangan untuk mendesain tangki dari gasolin. Begitu juga kerosin. Kerosin itu kenapa pakai fixed roof? Dia karena kerosin itu minimal dari plus point-nya itu 38. Kenapa dibatasi 38? Karena apabila di bawah 38 itu bahaya bisa meledak nanti penentu kompor atau tungkunya buat masaknya. Makanya itu di atas minimal di bawah minimal 38, di atasnya boleh. Nah, sedangkan solar tadi dijelaskan itu solar itu 52 minimalnya, bukan 60-an. Kalau 60-an nanti susah, 60 lebih gitu boleh, tapi kalau bensin 60-an itu berat nanti. Nah, pasti berkurang oktannya. Kualitas pembakaran juga berkurang. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Nyoman. Tadi Nyoman bilang floating roof, aku mau nanya. Wildemina, apa sih floating roof itu? Kamu nanti kalau marah Nyoman ya, kenapa dia menyebut floating roof? Wildemina, mana? Iya, Bu. Gimana? Floating roof itu apa sih? Floating roof itu apa? Gimana? Tadi kan Nyoman bilang floating roof itu apa sih? Saya untuk merefresh ya, kalian sudah tingkat 4, berarti kan ada banyak hal yang harus dipelajari, paling enggak paling enggak masih ingat apa yang
seharusnya diingat. Floating roof itu adalah tangki yang atapnya terapung, Bu. Terapung. Terapung itu seperti apa sih dia? Yang digunakan untuk menyimpan produk minyak bumi seperti minyak mentah atau kondensat. Gimana sakit. Floating Boni, roof itu kamu dengerin ya jawabannya. Tanya. Ya, Bu. Enggak, saya Boni biar didengarkan jawabannya benar apa salah. Gimana, Demina? Floating roof itu seperti apa? Baik, Bu. Floating roof itu adalah tangki yang atapnya terapung yang digunakan untuk menyimpan produk minyak mentah dan juga kondensat. Boni, benar apa salah, Bon? Pasti dia tidak mendengarkan. Tadi alasannya pindah ke laptop, tapi nggak tahu kemana dia. Ulil senang banget ya, Ulil. Iya, tuh Ulil. Mana Bon? Kamu Bon, Boni. Tadi kan alasannya kan pindah laptop, ya sudah. Oke, pindah laptop mana sekarang? Kamu diketawain sama Ulil tuh, Bon. Benar nggak yang katanya Wildemina? Bahwa untuk floating roof tadi digunakan untuk menyimpan minyak mentah dan kondensat. Benar ya, Wildemina ya? Yo. Yang saya tahu seperti kita konfirmasi ke Boni aja. Boni. Gimana, Bon? Kalau menurut saya cuma ingin mau memberikan tambahan aja, Bu. Jadi kalau menurut saya itu floating roof itu sebuah tangki yang digunakan untuk menyimpan produk dengan tingkat penguapan yang tinggi. Karena apa? Makanya dia menggunakan tangki yang bersifat mengikuti ketinggian dari si fluida tersebut. Biasanya diisi oleh Pertamax atau yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi. Kan kalau tadi diisi oleh yang berat itu, kalau berat itu biasanya menggunakan fixed roof karena dia tidak mudah menguap. Seperti itu. Kira-kira begitu, Wildemina. Nanti kalau kamu album ini ketawa-ketawa saja. Jadi nanti kalau kamu salah, kamu tersesat, nanti salahkan Boni ya, Wildemina ya. Siap, Bu. Lu siap. Kalau sampai kamu nanti itu, kalau kamu nanti ditanya ujian, terus kamu katanya Boni, Bu, gitu aja ya. Mungkin saudara Muhammad Ulil bisa menambahkan ini. Lil, ibumu suruh masuk dulu, Lil, itu, Lil. Ya, sudah. Untuk voting kan memang dia yang punya apa tadi? Apa, Bon? Dia mempunyai apa? Menyimpan produk yang memiliki tingkat penguapannya tinggi, Bu. Berarti kalau tadi yang Wildemina bilang minyak mentah, berarti dia nggak bisa masuk ke floating roof. Yang mentahnya disebutkan oleh Wildemina. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana saya? Ibu izin nanya. Iya, boleh, silakan. Sebentar sih, saya Ibu kalau untuk penetapan UOP sama lisensi itu biasanya pihak banknya yang netapin atau pihak dari kilangnya, Bu? Biasanya kalau mau minjam kilangnya. Jadi kan dari kilangnya, kemudian karena kan yang tahu kilang kita seperti apa kan tetap kitanya kan, kita membutuhkan lisensi yang mana, karena biasanya kalau dia nggak liatin Ulil ketawa-ketawa tuh Ulil. Dia liatin tuh Ulil tuh ketawa-ketawa sambil WA-an gitu. Terus WA-annya sama Boni. Ya ampun. Enggak, Bu. Bu, Farel pakai foto saya, Bu. Farel, Bu, pakai foto saya. Ya ampun, kalian itu parah.
Ya udah Fakal nanti nggak apa-apa, Fakal bersembunyi aja biar Boni muncul 2 gitu. Jadi biasanya tetap dari pihak perusahaan ya yang menentukan lisensinya, karena kan tetap ya ketika kita mendesain sesuatu itu kan pasti harus ada lisensinya, itu yang lebih memperkuat. Ya bank itu kan hanya untuk meyakinkan. Biasanya bank, makanya ketika kita sama aja lah ketika kita misalkan yang saya bilang tadi ketika pinjam kredit usaha rakyat ya, begitu ya, benar ya, kredit usaha rakyat itu aja kita kan butuh jaminan apa, tanah misal, itu juga sama aja ketika kita mendirikan perusahaan itu lisensi dari UOP itu kan salah satunya adalah seperti sertifikat gitu kan, yang menyatakan bahwa ini loh, bahwa pabrik yang akan saya bangun itu layak, kemudian saya bisa memastikan bahwa prosesnya akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, seperti itu sih, lebih seperti itu. Tetap dari perusahaannya, misalnya perusahaannya tidak ada lisensi dari UOP atau yang lainnya, biasanya perusahaan juga bisa meminta untuk bilang saya ingin pabrik ini ada lisensinya, itu juga bisa gitu. Tapi biasanya tetap dari pihak perusahaannya. Oke. Iya Bu, makasih. Ada yang lain? Oke. Tadi kan kalau dari feasibility study tadi kan proses engineering itu kan sudah mulai untuk ikut andil ya. Kemudian di sini proses engineering merupakan penentu dalam studi kelayakan karena mampu melakukan pemilihan proses, menyusun diagram alik, menentukan kondisi operasi, menyusun kebutuhan alat dan ukurannya, serta estimasi harga setiap peralatan maupun seluruh unit pabrik yang dibangun. Jadi ini sebenarnya kerja keras kalian tuh di sini. Jadi kalian itu sebagai proses engineer itu di sini tuh seperti menyiratkan dan memaksa kalian untuk mampu sebagai nanti jika kalian sebagai proses engineer berarti kalian tuh harus mampu untuk melakukan pemilihan proses. Jadi ketika kalian dikasih ini saya punya fit sekian, kalian juga harus tahu oh ketika saya punya komposisi fit ini kalian harus tahu proses apa yang harus saya ambil, itu sudah bisa menentukan di situ. Kemudian kalian juga bisa menyusun diagram aliknya. Berarti misalkan sudah tahu prosesnya, berarti kalian tahu oh saya nanti akan menggunakan ini alat ini dari sini dari fit ini akan masuk ke alat ini, keluar ini, kemudian kemana, itu kalian sudah bisa menentukannya. Kemudian menentukan kondisi operasi. Kondisi operasi itu misalkan di reaktor kalian mau pakai apa sih di reaktornya? Misalkan mau pakai katalis apa sih di situ, itu kalian sudah tahu apa yang akan kalian gunakan. Kemudian juga sudah tahu kondisinya. Oh, ketika saya menggunakan katalis ini berarti waktu tinggalnya harus berapa lama, suhu operasinya harus berapa. Itu juga harus kalian sudah paham di situ ketika kalian memilihnya. Kemudian kalian juga sudah bisa, karena dari proses itu kan ketika kalian tahu prosesnya seperti apa, kemudian fitnya berapa, berarti kan kalian bisa menyusun kebutuhan atau menghitung kan. Kalian bisa menghitung berapa diameter alatnya, berapa tinggi kolommu, kamu menggunakan kolom tipe apa, kemudian kalau ada tray berapa jarak traynya, kemudian manhole-nya berapa, dan yang lainnya. Itu bisa sudah bisa kalian lakukan. Kemudian setelah kalian tahu ukurannya, otomatis kan kalian di situ kalian sudah bisa mengestimasi berapa harganya. Kalau kalian misalkan nih dengan tipe reaktor seperti ini, dengan ketebalan sekian, dengan tinggi kolom sekian, kalian bisa menghitung oh berapa sih harganya. Berarti kalian sudah bisa menentukan harga dari peralatan yang akan kalian bangun nanti. Kemudian setelah peralatan, berarti kan seluruh unitnya juga bisa kalian kalkulasi utilitasnya nanti berapa, kemudian luas dari plotting peralatan, kemudian dari peletaan misalkan ruangannya di mana, kemudian tempat kontrolnya di mana, itu kan akhirnya kalian secara keseluruhan bisa menentukan berapa luas areanya, sehingga kalian bisa menentukan berapa pos di situ. Termasuk dari prosesnya itu kalian sudah bisa menghitung berapa kebutuhan karyawannya. Misalkan kalian mau 3 shift, berarti per shift-nya berapa? Berarti kalau 3 shift kan ada 4 shift, karena yang satu kan off. Maksudnya pagi, sore, malam off, berarti ada 4 shift. Misalkan satu unit itu harus berapa orang, kalian dari sekian banyak itu bisa menghitung berapa kebutuhan karyawan di situ, atau tenaga kerja di situ. Dari situ, makanya kalian bisa mengestimasinya.
Bisa dipahami ya. Kemudian di sini evaluasi ekonomi selalu berawal dari estimasi besarnya investasi dan itu dapat dikerjakan oleh proses engineer. Jadi evaluasi ekonomi itu memang estimasi besarnya investasi. Nanti ketika kalian belajar ekonomi teknik, itu kalian akan diajari banyak tentang bagaimana sih kalian akan menghitung, misal nih untuk utilities. Yang paling gampang adalah biasanya kan kalau kalian nanti skripsi, itu kan tergantung sih apakah di tempat kalian atau di kelompok kalian harus pakai menghitung utilities apa enggak. Kalau saya sih selama kalian sudah satu orang memegang satu unit, kalau menurut saya utilitiesnya ya udah nggak apa-apa untuk tidak dikerjakan atau bisa dengan menggunakan beberapa asumsi-asumsi atau perhitungan dari total cost. Kalau saya sih, tapi kan setiap dosen kan beda, setiap pembimbing kan juga beda. Nanti dari situ kan kalian sudah tahu untuk evaluasi ekonominya, misalkan dengan hitungan kasar kalian sudah tahu cost-nya, kemudian dari utilitiesnya berapa, kemudian dari tenaga kerjanya nanti akan kalian ambil berapa, itu kan bisa kalian hitung di situ. Kemudian sebagai catatan di sini, hanya saja pada saat konstruksi proses engineering harus diselaraskan dengan engineering lain agar akurasi tinggi. Penyelarasan ini dilaksanakan dalam kegiatan project engineer. Jadi kemarin kalau kalian ada pertanyaan, apakah setelah kalian mendesain, menggambar, kemudian project kalian kerjaan itu sudah diambil oleh mechanical engineering atau oleh construction engineering, apakah kalian ikut terlibat? Ya jelas harus tetap terlibat. Karena apa? Karena kontrol dari yang akan kalian lakukan itu memang tetap di situ. Jadi ketika misal kalian alat kalian itu bisa agar kalian bisa memastikan bahwa alat yang kalian desain itu memang sesuai dengan yang kalian inginkan, seperti itu. Proses engineering juga disebut sebagai front end engineering karena merupakan basis dari semua engineering konstruksi. Tuh. Jadi kalian nanti ketika kalian bekerja atau kalian sudah bekerja di perusahaan ataupun di kontraktor, itu kalian memang harus benar-benar menguasai ilmu yang kalian dapatkan dan kalian bisa mengaplikasikannya dengan baik di sini. Jadi mumpung ada 1 tahun ke depan, ada kesempatan kalian untuk belajar, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi untuk yang masih merasa kemampuannya belum maksimal atau masih ada ilmu yang belum kalian dapatkan secara optimal, sekarang adalah waktunya untuk kalian belajar. Jadi jangan sia-siakan 1 tahun yang tersisa ini untuk tidak belajar dengan baik, ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain kan? Kalau enggak kita lanjut ya. Kemudian ini untuk evaluasi ekonomi. Jadi saya di sini hanya untuk membahas sekilas ya. Nanti untuk detail evaluasi ekonominya nanti bisa dibahas bersama Pak Zamid dan Pak Arif. Iya enggak? Pak Zamid dengan Pak siapa? Pak Haris. Pak Arif. Pak Arif ya. Nanti untuk bisa ditanyakan lebih detail untuk masalah evaluasi ekonomi. Jadi untuk ini sekilas aja untuk evaluasi ekonomi. Jadi untuk evaluasi ekonomi di sini ditentukan oleh kemampuan pengembalian modal atau return on investment. Jadi nanti untuk return on investment perhitungannya seperti apa nanti bisa lebih detail ketika kalian belajar masalah matematika teknik, ekonomi teknik. Kemudian dari return on investment ini dapat dilihat dari IR-nya berapa, ROI-nya berapa, POT-nya seperti apa, dan NPF-nya seperti apa. Jadi di sini bisa nanti untuk perhitungannya mungkin kalian sudah mulai baca-baca ya. Ada yang sudah mulai baca-baca nggak untuk yang skripsi sebelumnya? Itu kan pasti ada analisa ekonomi. Ada yang sudah mulai baca? Yolandra mungkin, atau Akil, atau Made, atau Ulil? Sudah ada yang mulai baca belum evaluasi ekonominya? Ulil pasti sudah lah, masa Kak Hima belum baca? Ya Lil? Iya Kak Hima masa belum Ulil baca. Sampai kaget gitu Bu. Ya ya. Ya Bi Anan sih, Bi Anan sama Boni enggak lah. Bu, saya bukain ini Bu, bukan WA Bu, saya dibully Bu.
Uli nunduk terus, Bu. Ya makanya. Saya dibully, Bu. Lagi kasmaran, Bu, dia, Bu, sama AK1 katanya. Oh, yang mana? Yang baru masuk? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kamu saingan sama Enggak, Bu. Adit. Kalau Gimana, apa, kamu Bu? sudah Ini, baca Bu? belum evaluasi ekonomi? Bu. Masa kamu belum Kalau baca? untuk yang kan rencananya kan saya ini Bu, judul saya kan tentang itu bikin etilen. Itu ini sih Bu, lebih ke baca teknologi yang mana yang lebih baik digunakan, yang lebih ekonomik yang mana gitu Bu. Cuma sekedar itu sih Bu. Untuk Nilai analisa ekonominya teknologinya. belum? Kan untuk skripsi kan biasanya sama Belum, analisa belum. ekonomi. Yang sudah siapa? Mungkin ada Saya yang bisa menjelaskan gitu. Ini sih Bu, baru baca itu yang di jurnal yang tentang analisa ekonomi pemilihan teknologi, dari teknologi mana yang bisa digunakan yang lebih ekonomis itu yang mana. Cuma itu sih Bu, baru itu. Begitu. Akil? Alah, saya sudah lama tidak melihat wajahnya Akil. Kil? Ahmad Akil. Iya, Bu. Gimana, Kil? Kamu sudah baca apa, Kil, untuk tesismu, Kil? Belum ke sana sih, Bu. Cuma kalau pernah baca-baca dikit itu evaluasi ekonomi itu baru taunya tentang ini, Bu. Gimana caranya sih kita bukan gimana caranya. Bagaimana caranya, bukan bagaimana, gimana ya bilangnya? Sek, Bu. Pikir dulu. Kamu di mana? Di rumah Bagaimana apa di kita mana ini? memanfaatkan ini di kamar, Bu. Oh. Gimana sih Sama cara kita Nyoman? memanfaatkan secara maksimal? Sama saya, Bu. Landra juga sama saya, Bu. Landra, Bu. Gimana kita ngevaluasi peralatan, produk, proses yang kita lakukan itu bisa mengembalikan modal itu secara cepat gitu loh. Maksudnya bisa segera mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan setelahnya gitu. Oke, jadi itu sih Bu yang baru saya baca. Jadi nanti untuk penghitungan detailnya nanti bisa ditanya, bisa dipelajari di itu ya, di ekonomi tekniknya ya. Saya juga tidak begitu memahami untuk yang ekonomi tekniknya. Okay. Oke, baiklah. Kemudian nanti kamu Nyoman sama Ulil sama Yulandra nggak menyalakan satu untuk speaker gitu, didengarkan bareng-bareng nggak ya? Kayak Nova gitu nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kami enggak, Bu. Satu-satu. Enggak, Bu. Satu-satu ini, Bu. Oh, kirain kamu cuma nyalain satu laptop sama Nova gitu, pakai LCD gitu, proyektor gitu. Enggak ya? Di sudut masing-masing ini, Bu. Di laptop masing-masing ini, Bu. Kemudian lanjut yang jadi tergantung dari besarnya risiko, kita memberikan batasan dari acceptable return on investment. Kalau nggak salah 13% berapa ya kemarin untuk acceptable return on investment-nya. Kemudian untuk IR-nya itu merupakan perbandingan dengan interest bank, sedangkan NPF itu membandingkan nilai pengembalian selama umur operasi dikurangi investasi. Kemudian bila mana evaluasi ekonomi menarik, maka dilakukan eksekusi. Jadi nanti kan ketika kalian menganalisa, makanya ketika semua kalian sudah mendesain itu kenapa sih perlu dilakukan analisa ekonomi, itu adalah untuk mengetahui bahwa apakah nanti pabrik yang akan kalian bangun itu memang benar-benar menarik gak sih untuk dibangun gitu loh. Itu adalah fungsinya seperti itu, lebih seperti itu sih. Jadi nanti ketika kalian ngambil kesimpulan itu kan, kesimpulannya adalah terakhir adalah pabrik yang kalian bangun, kalian desain itu layak untuk didirikan atau tidak. Itu sih. Dari panjang lebar, dari awal sampai akhir yang sampai ribuan lembar halaman, itu biasanya cuma kesimpulan akhirnya cuma satu kalimat, layak atau tidak, itu aja sih. Layak dibangun atau tidak, sebenarnya cuma itu. Ibu izin bertanya. Sip. Kalau misalnya kilang itu kan pengembalian modalnya itu biasanya berapa lama, Bu? Kemarin Vira lihat di jurnal tuh sekitar 5 tahunan. Itu termasuk layak atau enggak, Bu? Biasanya di bawah 5 tahun. Iya. Ya, 5 tahun. Atau ada batas layaknya berapa gitu, Bu? Biasanya sih selama dia di bawah 5 tahun sih masih reasonable untuk dibangun sih. Tapi
selama ini ketika saya menguji skripsi itu biasanya 1,3, 1,5 itu sebenarnya 2-3 tahun, 2 tahun 3 tahun aja itu masih reasonable untuk dibangun. Biasanya 2-5 tahun lah. Kalau nggak 2-5 tahun, 2-3 tahun biasanya. Ada juga kemarin yang sampai cuma 0,5, berarti setengah tahun sudah balik modal. Entah perusahaan apa dia. Setengah tahun dari pendirian itu langsung bisa balik modal gitu kan ya. Udah langsung balik modal. Makanya. Padahal lifetime-nya dia masa beroperasinya 20 tahun. Nah, itu untung banget. Gitu. Tapi kan modal kan ketika misal kamu mendesain perusahaan gitu ya. Kemudian kamu lifetime perusahaanmu kamu hitung selama 20 tahun, tapi balik modalmu kamu sudah balik modal itu selama setengah tahun, itu kan juga menjadi pertanyaan kan. Benar itu kamu ngitungnya, akhirnya kan seperti itu juga kan. Karena kalau dengan nilai yang sangat kecil itu juga menjadi tanda tanya, bukan semakin bagus juga, karena pasti ada banyak faktor yang pertama mungkin kalian tidak banyak memperhitungkan entah perhitungan yang kalian skip, itu bisa jadi. Misalnya kalian tenaga kerjanya tidak kalian hitung dengan benar. Kemudian yang kedua, nilai investment dari area itu nggak kalian perhitungkan, itu juga bisa. Atau kalian mengambil nilai-nilai misalkan utilities atau tenaga kerja itu dari range kalian ngambil semuanya paling kecil, itu juga bisa menyebabkan kenapa sih dia return on investment-nya dia itu kecil. Tapi kan tetap ketika kita mendirikan sesuatu kan harus ada alasannya, dan alasannya kita harus tetap harus sesuatu yang masuk akal kan ya. Kalau cuma setengah tahun balik modal itu kan ibaratnya satu putaran roda aja itu kan belum nyampe kan, kalau sudah balik modal kan juga menjadi tanda tanya. Makanya ketika nanti hitungan kalian, oh saya berhasil menghitung sekian, tapi ketika kalian menganalisis kalian harus memastikan benar nggak sih hitungan itu jangan-jangan salah. Kalau ujian skripsi kan oh ya sudah gitu kan biasanya karena nggak akan detail. Tapi ketika kalian benar-benar sebagai seorang engineer itu pasti bank akan bertanya, kamu yakin dengan hitunganmu? Pasti akan ditanya seperti itu. Itu pasti ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau dengan setengah tahun, 1 tahun sudah balik modal itu pasti tidak masuk akal. Seperti itu. Tapi nanti coba dibaca-baca lagi untuk berapa lama dia harus, biasanya yang umum itu berapa sih, ketika dia misalnya lebih dari 5 tahun dia masih masuk akal, tapi kalau lebih 6 tahun biasanya karena terlalu lama perusahaan atau pihak bank tidak bisa memberikan modalnya itu kan. Oke? Iya. Oke. Izin bertanya, Bu? Ya. Nanti yang jawab Lili ya. Ya, Bu. Saya pernah waktu ke Malaysia ngerjain analisis IR, IRR sama NPV. NPV. Itu net present value sama internal return rate. Nah, itu saya pernah ngerjain ini waktu itu, Bu, tapi lupa rumusnya, Bu. Kalau nggak salah juga ada BNC ratio, Bu. Itu nggak ada di sini ya, Bu ya, evaluasi ekonomi. BNC ratio. Ya. Saya nggak pernah dengar Benefit ya. and cost ratio. B apa? BMC. Benefit and cost ratio. Saya lupa, tapi setahu saya nggak. BEP adanya. Iya BEP ya. Break even point, BEP. BEP ya? Break even point. Benefit and cost ratio. BMT mungkin, Bu. BMT yang dimaksudnya, Bu. Benefit and cost ratio, Bu. Itu Ya. pakai ngitungnya bisa pakai yang mana, Bu ya? Bisa digantiin pakai IRR atau gimana, Bu? Mungkin bisa dicek ya untuk yang perhitungan evaluasi ekonominya. Atau mungkin nanti ketika Pak Zami mengajar, kamu bisa nanyain itu, Man. Gimana? Setuju? Soalnya kemarin di Malaysia ditanya itu, Bu. Saya nggak bisa jawab, Bu. Setahu saya sih break even point ya, BEP ya setahu saya. Kalau BMT, sebentar tak searchingnya. BMC. Lil, kamu ketawa-ketawa. Lil, kamu bantu searching gitu loh, Lil. Kamu ini. Benefit and cost ratio, BNC ratio, benefit and cost ratio. Benefit And cost ratio itu bisa digantiin pakai mana ya, Bu?
Iya, orang Cina nanya benefit and cost ratio. Layak, tidak layak, gimana? Benefit cost ratio ini toh maksudmu, Man? Iya. Iya, benefit cost ratio. Dia di sini sebagai indikator yang digunakan untuk mengetahui, untuk menganalisa cost, menganalisa benefit cost-nya dia. Cuma dia rumusnya apa coba? Benefit cost ratio BCR ya? Iya, Bu. BCR. Dia di sini benefit cost ratio adalah indikator yang menunjukkan hubungan antara relative cost dan benefit dari proyek yang diusulkan. Jadi seperti itu sih. Ini loh. Berarti itu perlu dihitung juga, Bu ya? Saya kok nggak pernah ya mendengarkan itu. Nih. Benefit cost ratio merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Secara matematis dapat ditulis melalui persamaan BCR sama dengan present value dari manfaat dibagi dengan present value dari pengorbanan atau biaya. Kemudian untuk nilai sekarang atau present value adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang itu berarti berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau yang lainnya. Kemudian sebagai gambaran adalah jika Anda ingin memiliki uang sebesar 100 juta 3 tahun mendatang dengan tingkat inflasi 7% per tahun, maka berapa uang yang harus Anda persiapkan. Itu sih. Bisa dipahamin, Man? Jadi untuk PV itu future. PV itu ada nilai sekarang, itu sama dengan FN. FN itu future value dibagi dengan 1 plus R dikali N. Kalau 1 biasa R-nya suku bunga dikali dengan jumlah waktu per tahun. Itu sih kalau untuk yang tadi, yang untuk benefit cost rasionya. Mungkin bisa ya, karena kan kalau kita membangun pabrik itu kan salah satunya yang harus kita perhatikan adalah efek inflasinya. Jadi kita harus memperhitungkan berapa inflasi pada tahun kesekian. Jadi seperti itu sih. Jadi bisa juga sih ini tadi. Saya lupa untuk benefit cost rasionya itu kok saya nggak familiar ya dengan istilah itu ya. Mungkin ada istilah lain mungkin loh ya mungkin. Dit, gimana Dit? Ada pendapat Dit? Aditya Eka. Kamu di mana Dit? Ulil Bu. Ulil tadi udah searching Bu. Coba Bu. Terus gimana hasilnya? Lil. Wah, saya singnya nih Bu. BMT Bu. BMT itu apa? Baitul ini BMT itu Bu. Kepanjangannya Bu. Baitul Ma'al wa Tamil. Apa toh? Kamu Cele, kamu ketawa duluan, saya nggak tahu. Parah ini Ulil ini. Kalian dulunya. Saya juga nggak tahu Bu yang dimaksudnya. Pilih Ulil sebagai Kahima itu nggak salah, tak? Kayaknya dia salah deh di angkatan kalian itu. Bayarin ini Bu, baper Bu, seminggu. Nah, makanya kayaknya gitu deh. Kalau pasti kamu menyuap teman-teman buat milih kamu ya, Lili. Iya Bu, benar itu Bu. Gimana sih BET tadi? Ini Bu. Beda Bu yang itu Bu, susah Bu tanya nyaman Bu. Saya juga nggak begitu familiar sih untuk BCR itu. Cuma kalau di Google yang saya dapatkan sih itu, Man. Apa tak sharingnya? Simulasi kredit.com sih dia maksudnya. Mungkin ini Bu, udah termasuk BEP enggak sih gitu tuh Bu? Makanya, takutnya tapi di sini ada inflasinya sih. Kalau BEP kan dia break even point kan, berapa dia
pada nilai berapa dia antara modal dengan antara modal dengan keuntungan itu dia juga balance. Seperti itu kalau B itu kan. Tapi kalau B apa sih apa sih tadi BCM itu coba sih nanti disearching lagi. Ya, bantulah Nyoman. Nyoman. Nanti kamu tanya ke Adit, Man, seperti apa jawabannya. Atau ke Ulil atau ke Boni bisa juga. Kemarin saya yang mengerjakan itu, Bu. Ulil, Bu. BCG tahu. Ulil kesik-kesik tak Uli. Udah? Ada pertanyaan lain? Jadi ini untuk skema proyek pembangunan. Sebentar, saya tak nunjuk untuk itu. Yulita, saya pas klik next ketemunya wajahnya Yulita ya sudah Yulita. Bisa menjelaskan ini skema proyek pembangunan kilangnya Yulita? Nanti kalau nggak bisa menjelaskan kamu bisa call a friend, panggil Ocen boleh, panggil Andri boleh, Made juga boleh. 50-50. Untuk call a friend-mu kamu bisa memanggil salah satu temanmu untuk membantu. Ini skema proyek pembangunan kilang nih. Di sini kan sudah ada blok diagram ya. Jadi kamu tinggal menjelaskannya seperti apa sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana? Bisa dijelaskan di skema proyek pembangunan proyeknya? Jadi kalau menurut skema yang saya lihat ini, Bu, dimulai dari studi kelayakan, yang mana kita harus memiliki data-data yang lengkap, yang akurat, dan secara teknis bangunannya harus layak, teknikalnya gitu, Bu. Terus kita memperhatikan keekonomisannya serta lingkungan yang akan kita usulkan. Setelah itu kita bisa lanjut ke eksekusi proyek, di mana di sini terdapat beberapa tahap-tahap yang kita bisa lewati, di mana dimulai dari lisensi proses. Lisensi proses ini di mana kita bisa dapat membangun sebuah pabrik dengan desain secara engineering. Setelah itu kita memperhatikan detail engineering-nya dalam hal prosesnya seperti apa, terus desainnya kayak gimana, supaya dapat kita pertanggungjawabkan ke yang tahap selanjutnya untuk memperhatikan material take off-nya, kemudian procurement-nya. Setelah semua itu telah kita perhatikan, kita bisa lanjut ke konstruksi dan mekanikalnya. Karena kita memperhatikan pembangunan kilang itu dari awal sampai akhirnya. Setelah selesai, kita bisa lanjut ke commissioning startup. Mungkin itu adalah startup untuk kelayakan yang akan kita gunakan, alat-alatnya dan teknik lain. Setelah itu bisa di take over, kemudian kita bisa masuk ke operasinya, Bu. Kayaknya kurang lebih gambarannya kayak gitu. Oke, ada yang mau membantu menyempurnakan? Ocen? Nah. Pangeran kegelapan. Prince of Darkness. Wih, kacamatanya, Jen. Gimana, Pangeran kegelapan? Ya, Bu, jadi sebetulnya ya, Bu, jadi mungkin sebagian besar garis-garis besarnya kayak gitu, Bu. Kayak gitu jadi gimana, kan, yang mana? Yang seperti tadi dijelaskan sama Desi. Emang jadi Desi? Kan pertama emang tadi Desi? Bu. Iya.
Wah, nggak perhatiin ini Iya, Ocen ini. coba kamu makanya curiga kan. Gimana kamu? Kacamatanya dicopot, Gimana Cen. kamu Ocen Yul? kacamatanya. Kamu dibilang Desi dong. Ya, kayaknya yang ada di hatinya Ocen cuma Desi deh. Nama panggilannya Desi, Bu. Nyalain lampunya, Cen, biar kelihatan, Cen. Nyalain lampunya, biar kelihatan. Biar gelap aja gak apa-apa. Gimana jelasin, Cen? Alah, kamu tuh nggak perhatiin namanya aja kamu itu. Ya, jadi seperti yang dijelasin sama Yulita, sebagian besarnya kayak gitu. Jadi kan Gitu pertama gimana? awalnya Coba kelayakan. diulang. Aku nggak percaya kamu mendengarkan, memperhatikan Yulita. Tadi coba dijelaskan, Cen. Kan, Yulita nanti kalau Ocen menjelaskan nggak sama kayak kamu, koreksi ya. Berarti dia nggak merhatiin kamu tadi. Ayo, Cen, silakan. Pasti dia pura-pura lost connection dia. Ya kan? Sudah, Ocen nggak usah modus, lost connection. Udah, ayo dijelasin. Ocen itu lost connection, pura-pura tuh. Makanya, saya tahu dia. Ayo, Cen. Dia kan langsung dia live Zoom. Tadi sinyalnya hilang, Bu, seriusan. Ya kan? Sudah ditebak. Ayo, sudah dijelaskan dari awal. Ya sudah, saya jelasin. Ya. Jadi kan tadi kan awalnya kelayakan. Yang tadi kelayakan itu kan yang paling penting itu ada 3. Yang pertama teknikal, yang kedua itu ekonomi sama lingkungan. Jadi teknikal ini kita lihat bahwa plan kita ini layak dibangun atau enggak. Yang kedua itu keekonomian. Keekonomian ini kita lihat bahwa nanti pada tahun keberapa sih kita bisa mengembalikan. Kan mic-mu bukan deket. Mic. Oh iya, Bu. Jadi yang kedua itu yaitu keekonomian. Bahwa kita bisa melihat bahwa plan kita ini saat dibangun pada tahun keberapa dia bisa mengembalikan modal kita. Nah, itu kan nanti setelah misalnya contoh 5 tahun bisa kembalikan modal. Nah, sedangkan kilang kita bisa bekerja 10 tahun, berarti ada keuntungan yaitu 5 tahun. Itu bisa dipertimbangkan jika misalnya kalau misalnya modalnya itu baliknya 10 tahun, nah kilang kita bekerjanya 10 tahun, berarti gak ada keuntungan yang kita dapat. Jadi bisa di cross check lagi antara balik modalnya itu berapa lama. Yang ketiga itu lingkungan. Nah, kalau dari lingkungan ini bisa dilihat bahwa saat kita bangun plan ini, pengaruh pada lingkungan itu segimana sih? Misalnya emisi CO2-nya banyak yang akan dampak ke lingkungan. Kalau misalnya melebihi daripada syarat yang telah ditentukan, berarti dilihat lagi apakah bisa dibangun atau enggak. Nah, untuk yang di bawah AMDAL itu untuk melihat lisensinya, Bu. Misalnya yang kita sudah rencanakan itu bisa nggak masuk lisensinya. Nah, setelah kalau misalnya semua dari teknikal, ekonomi sama lingkungan sudah oke, sudah pas, berarti kita lanjut lagi ke lisensi proses. Lisensi proses ini dia lihat dari fitnya komposisinya apa. Yang saya nggak tahu itu MTO nih, Bu. MTO saya nggak tahu, nggak ngerti. Sama detail engineering. Saya itu baru kita masuk ke rekomendasi alat sama pembangunan konstruksinya. Itu tinggal dioperasi deh. Itu doang sih, Bu. Nah, ayo lanjut. Gitu aja sih, Bu. Yang saya nggak ngerti tuh MTO sama MTO itu make to order. MTO itu made to order. Made to order. Tuh, kan tuh pintar. Itu aja. Itu aja sih, Bu. Terus setelah MTO konstruksinya gimana? Pembangunan, Bu. Pembangunan kilang. Setelah pembangunan yang sisi sebelah kanannya? Kan sebelum masuk ke konstruksi kan ada pengadaan alat, bukan kita sudah kan lisensinya fitnya, setelah itu kita lihat barang-barang yang dibutuhkan, alat-alatnya, itu di rekrutmen kita beli atau enggak kita buat, atau enggak bekerja sama dengan perusahaan apa kayak gitu, terus buat alat datang baru dibuat konstruksinya. Itu dioperasi. Jadi di kilang. Commissioning itu apa? Tahu? Commissioning.
Commissioning. Pernah dengar. Itu bukannya yang buat itu kayak penanggung jawab yang kayak pembangunan gitu, nanti setelah dibangun dia beberapa lama di kilang melihat kinerja-kinerja gitu. Ya, mana Yolandra? Oh, selama gak sama si Boni? Commissioning itu apa sih? Pengawasan, Bu. Setelah dilakukan pembangunan, Bu. Jadi sekitar kayak ada range waktu tertentu, itu kan kayak ada pengujian gitu loh, Bu, dari pihak service company-nya itu. Gitu, Bu. Itu maksud. Oke. Oke. Ada pertanyaan kan? Yang COM itu apa, Bu? SU itu. Kenapa? Oh, commissioning. Iya. Ini. Commissioning itu kan berarti dia adalah setelah dibangun itu kan dia akan ada proses trial error gitu loh, trying awal gitu loh, kayak apa namanya, commissioning itu apa sih? Percobaan awal lah, percobaan awal di satu unit gitu. Jadi kan dicoba semuanya dari awal sampai fit masuk, kemudian masuk kemana, itu memastikan bahwa memang ketika digunakan semua commissioning itu berarti kayak uji coba gitu loh, semacam uji coba atau apa namanya, uji coba atau pengecekan lah, pengecekan setiap alat-alat yang ada di kilang tersebut. Seperti itu. Kalau sudah di handover itu maksudnya adalah dia sudah memang benar-benar sudah benar-benar fix ya. Setelah dia benar-benar fix dan bisa dioperasikan, baru proses pengoperasian. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Atau ada yang mau menjelaskan, memberi tambahan? Mungkin Made, Bu. Dari tadi ketawa. Oh iya, siapa? Kamu kok main tunjuk, Chen? Siapa yang mau membantu? Atau mau ngasih sanggahan atau apa? Atau mau berpendapat, silakan. Atau ada pertanyaan? Tadi Made ngechat katanya mau dia, Bu. Kenapa? Made, Bu, Made. Kenapa, Made? Tadi ngechat katanya dia mau tambah gitu katanya. Oh, Made mau tambah deh. Ditunjuk-tunjuk, Bu, sama Ocen, Bu. Oh, ya sudah. Anggap aja kamu membagikan Ocen lah malam ini deh. Kan jarang dia ada yang bisa, jarang yang bisa membagiin dia. Paling yang lainnya bully dia, nggak apa-apa lah. Ya, Bu. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak, kita akhiri ya. Sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 9. Ada pertanyaan? Ya, Bu, izin memberikan saran juga, Bu. Oh iya, silakan. Sampai jam 9 aja, Bu. Karena jujur, Bu, kalau malam itu penangkapan materi itu berkurang, Bu. Oh gitu ya? Ya, Bu. Hidup nyaman. Otak sedang lag, Bu, ini, Bu. Alah, kamu paling mikir nge-game. Apalagi Yolandra. Teman mau bucin, Bu. Saya nggak ada game, Bu. Saya nggak ada game, Bu. Teman mau bucin, Bu. bucin, Bu. Main pas nggak bisa punya man, Bu. Nggak ada, Bu. Saya nggak ada apa-apa. Saya dari tadi nyari apa itu BNC rasio, Bu. BMC tadi sudah tak jelasin tadi kan, BMC rasio tadi apa perhitungannya tadi? Sudah tadi, Bu. Sudah ketemu tadi, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Oh, bisa 7:30 ya? Iya, Bu, 7:30. Nanti tak kirim link zoom-nya. Sudah cukup dari saya, cukup, Bu. Yang lain? Rama? Gimana, Kam? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Yang lainnya? Jauh ini cukup jelas. Jelas, Bu. Oke. Cukup, Bu. Jelas. Kita akhiri ya untuk pelajaran malam ini. Arif, kamu sudah take picture? Sebentar, Bu. Oke. Baik, saya stop dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil semua. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Halo guys. Bu.
Kasih Bu. Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Ya, Bu. Selamat malam.